semuanya, selamat pagi. Dengan saya bernama Teresia Agatona Pitupulu dari kelas 9F SMP Bridjana Malige. Di sini akan menjelaskan mengenai topik perkembangan penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap kelestarian lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk adalah peristiwa yang akan selalu terjadi. Namun, jika peningkatan jumlah penduduk mencapai ledakan penduduk, maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Salah satunya kerusakan lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan akibat limbah. Limbah yang lebih dominan mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sampah, yaitu materi yang tidak dapat digunakan lagi. Sampah ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini dikategorikan sebagai sampah yang ramah lingkungan, karena sampah ini berasal dari tumbuhan dan hewan. Dan sampah ini bisa diuraikan oleh mikroorganisme dengan waktu yang relatif cepat. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya plastik dan kaleng, dan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu, jenis limbah yang kedua adalah air limbah. Air limbah di sini yang dimaksud adalah air bekas mandi, air mandi, atau air cucian. Lalu, jenis limbah yang ketiga adalah sampah manusia. Sampah manusia di sini yang dimaksud adalah sisa-sisa metabolisme tubuh seperti urin dan feses. Ini berbahaya karena kotoran ini bisa menjadi sarana pengembangan virus dan bakteri. Sebagai generasi muda yang peduli dengan lingkungan, sebaiknya kita berpartisipasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa cara untuk mengelola sampah dengan baik. Yang pertama, untuk sampah organik, kita dapat mengubahnya menjadi pupuk kompos. Yang kedua, untuk sampah anorganik, kita dapat menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle, dan replace. Nah, apa sih penyebab dari pencemaran lingkungan sangat tinggi? Penyebabnya adalah jumlah sampah yang semakin banyak tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah dengan baik, dan juga kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih kurang. Dampak yang kedua adalah berkurangnya persediaan air bersih. Air adalah sumber daya alam yang mutlak bagi kehidupan kita. Air yang biasa kita gunakan berasal dari air tanah, air permukaan, air atmosfer, atau air hujan. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan penggunaan air bersih sehingga air bersih semakin berkurang. Misalnya pada kegiatan industri. Dalam kegiatan industri pasti menggunakan air yang sangat banyak. Jadi limbah cair yang mereka hasilkan dibuang langsung ke perairan bisa mengakibatkan pencemaran air dan berkurangnya persediaan air bersih. Lalu yang kedua, pada kegiatan rumah tangga. Ini khususnya pada saat mencuci pasti kita menggunakan air bersih dan itu bisa mengakibatkan berkurangnya air bersih. Lalu deterjen bekas air cucian itu yang langsung dibuang ke perairan dapat menyebabkan peristiwa eutrofikasi, yaitu pertumbuhan tanaman air yang tidak terkendali sehingga dapat menutupi seluruh permukaan air. Apabila seluruh permukaan air tertutupi, maka oksigen di dalam air akan berkurang. Apabila oksigennya berkurang, maka organisme-organisme yang hidup di dalam air akan mati. Ciri-ciri air yang tercemar adalah 1. Terjadinya perubahan warna, bau, dan rasa air. Yang kedua, terjadinya perubahan suhu. Suhu yang normal bagi air adalah suhu di bawah lingkungannya. Yang ketiga, timbulnya endapan, koloid, dan bahan pelarut. Yang keempat, terjadinya perubahan pH. pH yang normal bagi air adalah pH 7. Apabila pH-nya 4-6 itu bersifat asam. Dan apabila pH-nya itu sekitar 8-9 itu pH-nya bersifat basa. Lalu yang kelima adalah adanya mikroorganisme. Mikroorganisme ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ketiga, dampak negatif dari ledakan penduduk terhadap ketersediaan udara bersih. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula yang menggunakan transportasi. Apabila banyak orang yang menggunakan transportasi, akan mengakibatkan kemacetan. Kemacetan bisa mengakibatkan polusi udara. Namun, tidak hanya kemacetan yang bisa mengakibatkan polusi udara. Berbagai industri juga bisa menyebabkan polusi udara, yaitu asap yang mereka keluarkan sebagai polutan. Materi dari polutan tersebut terdiri dari CO2, CO, timbal, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Udara yang kotor dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker tenggorokan, asma, bronkitis, dan sesak napas. Lalu apabila kita kekurangan oksigen, dapat mengakibatkan pusing, pingsan, bahkan kematian. Apabila kadar nitrogen oksida dan sulfur oksida yang berlebihan akan menyebabkan hujan asam.
Setiap orang di dunia ini membutuhkan sekitar 14 liter oksigen dalam sehari. Dan satu pohon besar dapat menghasilkan sekitar 18 liter oksigen per hari. Jadi, coba kalian hitung berapa pohon besar yang ada di daerahmu dan apakah itu sudah mencukupi untuk menghasilkan oksigen bagi penduduk yang ada di daerahmu. Jika belum, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dan jika sudah, apa pula sebaiknya yang kamu lakukan? 4. Dampak negatif dari ledakan penduduk terhadap ketersediaan lahan. Peningkatan jumlah penduduk dapat mengakibatkan ketersediaan lahan semakin terbatas. Hal ini membawa dampak yang pertama, peningkatan suhu udara. Yang kedua, penurunan air tanah. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, pencemaran air, udara, tanah, dan sebagainya. Intinya adalah peningkatan populasi penduduk memungkinkan untuk terjadinya kerusakan lingkungan. Tapi ada beberapa wilayah yang sudah mengatur pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Namun, masih ada beberapa wilayah yang ditemukan kepadatan penduduknya melebihi daya dukung alam. Tanda-tanda dilampauinya daya dukung alam adalah kerusakan lingkungan. Sekian dari penjelasan mengenai pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Apabila ada pengucapan kata-kata yang salah, harap dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.